Assalamualaikum, selamat datang kembali di Dapur Umi. Bagi yang belum subscribe, klik subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi biar nggak ketinggalan video terbaru. Di video kali ini kita akan membuat cake yang populer di Korea dan mulai happening juga nih di Instagram. Cake ini unik banget, mini dan disajikan di dalam wadah kemasan lunchbox. Bisa buat kejutan atau jadi hadiah istimewa. Bisa juga dijual sebagai custom cake. Sekarang langsung aja kita buat sama-sama. Yang pertama kita bikin dulu adalah base cake-nya. Di sini aku mau bikin coklat Genoese cake. Kalian bisa ganti pakai jenis sponge cake lainnya atau bisa pakai resep kue dasar andalan kalian masing-masing. Bahan-bahannya 3 butir telur, 75 gram gula pasir, 60 gram tepung terigu, ini sebaiknya terigu protein rendah, 15 gram coklat bubuk, 1/4 sendok teh garam, 15 gram unsalted butter, 15 gram susu, dan setengah sendok teh pasta vanila. Sebelum membuat cake, siapkan dulu loyang yang akan digunakan. Menyesuaikan aja ukurannya dengan box yang dipakai. Di sini aku pakai loyang bulat ukuran diameter 8 cm dan tinggi 4 cm. Siapkan juga kertas baking. Kalau nggak ada bisa pakai olesan Carlo, cek aja nanti di kolom deskripsi. Dan agar baking papernya menempel dengan baik, oleskan margarin di sisi-sisi loyangnya. Kemudian masukkan baking paper. Dan ini udah siap untuk digunakan. Selanjutnya, panaskan oven terlebih dahulu 10-15 menit sebelum cake-nya masuk. Set suhu di 165 derajat Celcius. Dan ini aku pakai oven fantasy dari Mito. Metode pembuatan Genoese cake ini nggak jauh berbeda dari pembuatan sponge cake pada umumnya, hanya aja telurnya harus kita hangatkan terlebih dahulu. Siapkan panci atau mangkok, isikan air panas yang sudah dididihkan sebelumnya dan udah didiamkan selama 5 menit. Tumpangkan mangkok kaca atau stainless steel atau mangkok tahan panas lainnya, masukkan telur dan juga masukkan gula pasir. Aduk sampai gulanya larut dan suhu telur menjadi lebih hangat. Kalau punya termometer dapur bisa digunakan ya. Kira-kira dengan suhu 40 derajat Celcius sudah cukup atau bisa dikira-kira yaitu selama 3 menit. Nah, kalau gulanya udah larut dan telurnya udah hangat, selanjutnya kita angkat. Tuangkan susu ke mentega atau unsalted butter, letakkan di atas air panas tadi dan biarkan butternya meleleh. Ini kita sisihin dulu ya. Untuk telurnya aku pindahin dulu ke wadah yang lebih besar karena yang sebelumnya nggak cukup. Selanjutnya mix dengan kecepatan tinggi hingga mengembang dan kental. Jika sudah mengembang dan kental, patokannya ketika kita angkat meninggalkan jejak yang tidak mudah hilang seperti ini. Kemudian turunkan speed mixer, mix sebentar aja buat ngilangin busa-busa yang besar-besar. Selanjutnya ayak dulu bahan-bahan kering. Ayak terigu, coklat bubuk, dan garam. Ini kita ayak dengan cepat. Kalau udah diayak, masukkan bertahap ke dalam kocokan telur. Ini aku masukinnya 2 kali. Kemudian aduk menggunakan spatula, aduk lipat atau aduk balik seperti ini. Ini kita pelan-pelan aja ya. Kalau udah rata, masukin sisa bahan keringnya. Aduk balik sampai merata. Tuangkan pasta vanila ke dalam susu dan mentega yang udah meleleh, kemudian kita aduk rata. Masukkan ke dalam adonan. Aduk lipat sampai tercampur rata dan pastikan nggak ada endapan minyak di bawah. Kalau udah rata, tuangkan dan bagi rata ke dalam loyang.
Kalau teman-teman nggak ada loyang bulat mini seperti ini, teman-teman bisa pakai loyang persegi atau persegi panjang yang lebar dan nanti hasilnya dicetak-cetakin pakai ring atau cookie cutter. Ini jangan kita tuang penuh-penuh ya, karena nanti dia bakalan ngembang. Setelah itu, hentak-hentakan loyang, keluarkan udara berlebih. Panggang di suhu 165 derajat Celcius, api atas bawah selama 20-25 menit atau menyesuaikan dengan oven masing-masing. Lakukan tes tusuk untuk mengetahui kematangannya. Kalau udah matang, hasil tusukannya nggak basah, seperti ini ya. Kemudian hentakan dari ketinggian yang cukup supaya kuenya nggak mudah nyusut. Keluarkan dari loyang. Lepaskan kertas baking dan biarkan hingga suhunya turun terlebih dahulu. Kalau udah dingin cake-nya, trim bagian atas dan kalau mau bagian bawahnya juga bisa dipotong. Bagi atau potong menjadi 2 bagian. Lakukan hal yang sama untuk cake yang lainnya. Dan ini dia udah berupa layer-layer yang selanjutnya bisa kita susun dan kita dekor. Untuk dekorasinya aku pakai buttercream. Dan ini buttercream siap pakai, belinya di toko bahan kue. Kalau misalnya teman-teman mau bikin sendiri juga silahkan. Ambil secukupnya. Teman-teman bisa tambahkan pewarna makanan sesuai dengan selera masing-masing. Pokoknya atur aja sesuai dengan selera masing-masing ya. Letakkan cake di tengah turntable. Beri simple syrup. Simple syrup ini campuran gula dan air dengan perbandingan 1:2. Jadi kalau gulanya 1 sendok makan, airnya 2 sendok makan. Tapi ini opsional. Beri krim di tengahnya. Tumpuk dengan layer cake. Oleskan buttercream di sekeliling cake. Oleskan merata aja. Nah, ini udah terlapisi tipis-tipis dengan krim dan ini belum selesai ya. Selanjutnya kita masukkan dulu ke dalam kulkas, biarkan set selama 30 menit biar gampang mendekornya nanti. Dan setelah 30 menit, siap diselimuti lagi dengan buttercream, mulai dari sisi pinggirnya. Kalau udah rata, rapikan dengan scraper. Kemudian bagian atasnya, rapikan bagian pinggirannya dengan hati-hati. Maaf ya teman-teman, kalau aku bikinnya nggak rapi, teman-teman pasti bisa bikin lebih bagus lagi daripada ini. Nah, udah selesai, tinggal kita hias aja. Hias sesuai dengan selera aja. Kalian bisa pakai hiasan kayak gini supaya lebih simpel. Aku pakai bunga. Kemudian buat daunnya pakai buttercream warna hijau. Bagian pinggirannya pakai buttercream yang disemprotkan pakai spuit. Bisa dikasih tulisan juga kalau mau. Maaf kalau tulisannya nggak kebaca. Intinya jangan terlalu ramai juga dekorasinya karena ini cake-nya minimalis, jadi dekornya simpel-simpel aja. Nah, udah selesai. Cantik kan? Bisa buat kejutan atau bisa jadi ide bisnis custom cake. Karena ukurannya mini, bisa dijual lebih murah dari custom cake yang biasa. Walaupun begitu, custom cake tetap bisa dijual mahal ya. Silakan dipraktekkan sendiri. Selamat mencoba. Makasih banyak udah nonton. Mohon maaf kalau ada salah. Semoga ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.